Baru 2 menit, Patricio Matrikari langsung menghancurkan game plan-nya PSM Yogyakarta. Dari situ Bandung nggak butuh main cantik, tapi cukup main cerdas dan tetap bisa menjaga permainan, membungkus kemenangan dan kokoh di puncak klasemen. Ini merupakan kado ulang tahun yang manis untuk Bojan Hodak karena klub ini tidak sekedar menang, tapi Persib layak dan siap untuk juara hat-trick pertama kalinya di Liga Indonesia ini ya. Sobat-sobat Papatola TV dimanapun kalian berada, sobat-sobat Papatola Football. Karena senangnya ya, baru saja berakhir pertandingan antara Persib versus PSM Yogyakarta. Walaupun hanya gol 1 ya, kemenangan tipis, tapi paling tidak ini menjadi semangat bagi para bobotoh dan juga tim untuk bisa meraih kembali nanti gelar juara ya. Dan jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku. Kita mulai saja tanpa berbasa-basi. Coba kita analisa review sedikit seperti apa gol cepat dari Matrikardi. Ini berawal dari momentum dan ada game control di mana berasal dari situasi bola mati. Tom Hai cukup jeli melihat posisi para pemain yang ada di kotak penalti PSIM dan kemudian di sini situasinya juga PSIM belum siap dalam defense organisasinya ya. Dan Matrikardi unggul positioning dan juga timing. Dan tentu saja gol ini mengubah total dinamika pertandingan. Persib langsung bermain lebih pragmatis dan PSIM dipaksa keluar dari blok bertahan dan juga lebih cepat ya dari rencana mereka. Kalau dari formasi dasar kita melihat Persib pakai 4-2-3-1 yang sangat fleksibel. Double pivotnya Tom Hai dan Gui Kochea. Komunikasinya bagus. Mereka ngerti apa yang harus dilakukan. Kemudian bisa melakukan pergantian covering ya, saling mengcover dan juga line ofensifnya yang begitu cair. Ada Beckham di kiri, Adam Alis dan Bergwinho di kanan. Jadi ini membuat Ramon Souza tinggal enak saja sebenarnya untuk bergerak meminta bola ya. Sebagai seorang striker tunggal. Jadi dalam fase menyerang Persib Bandung berubah menjadi 2-3-5 shape ya. Fullbacknya naik, kemudian Tom Hai tetap menjadi deep playmaker. Dan kalau Persib bertahan, ini berubah menjadi 4-4-2 mid block. Adam Alis naik sejajar. Di sisi lain PSM Yogyakarta juga memainkan formasi 4-2-3-1 atau berubah menjadi 4-4-1-1. Double pivot mereka Warmerdam dan juga Valente sebenarnya bermain cukup baik ya. Apalagi Valente, kita lihat konsisten dalam setiap penampilannya. PSM fokus dalam transisi cepat dan juga eksploitasi sayap. Tapi mereka punya problem. Problemnya adalah jarak antar lininya begitu renggang. Ini yang membuat sulit bagi PSM untuk melakukan progres bola ke depan apalagi saat ditekan. Dan memang di pertandingan ini kunci dari keberhasilan Persib ada di tangan Tom Hai. Ini battle ya, di lini tengah dia memang benar-benar mengatur tempo permainan Persib. Dan distribusi bolanya sangat akurat. Baik itu switch play, samping kiri kanan, atau melakukan pas vertikal ke depan. Dan luar biasanya, entah kenapa nih, sekarang nih Tom Hai sudah mampu untuk membantu build up dari bawah dan juga membantu pertahanan. Jadi Hai ini sekarang seperti metronom ya. Jadi Persib tidak perlu terburu-buru tapi tetap progresif. Nah, kalau disandingkan lagi dengan penampilan Bergwinho ya. Ini memang sangat-sangat menarik di pertandingan ini. Aksi-aksi Bergwinho, drip dia ke half space kiri, kemudian kombinasi dengan fullback atau juga dengan Adam Alis. Ini membuat Bergwinho menjadi sosok sentral di setiap penampilan Persib Bandung. Bergwinho ini memberikan ke lapangan atau kelebaran pertandingan, kelebaran lapangan pertandingan. Dan di situ dia juga punya kreativitas, punya aksi individu, bisa membuka ruang untuk overload di sisi kiri. Dan juga memang punya crossing yang juga sangat bagus. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Bergwinho cukup berbahaya bagi pertahanan PSIM Yogyakarta. Kalau kita melihat analisa pertandingan di babak pertama, Persib memang
memberikan tekanan dan akhirnya mendapatkan satu set piece, dan di set piece ini tepatnya di menit 1 atau menit kedua ya, gol Matricardi ini membuat Persib lebih nyaman dan Persib berani untuk menurunkan tempo. Jadi mereka memainkan manajemen game ya, game manajemen. PSM sebenarnya tidak terlalu panik dengan gol dari Persib. Mereka justru tetap biasa saja mencoba membangun serangan, tapi terlalu direct, terlalu ke depan terus, long ball gitu ya, minim kombinasi di final third. Nah, ini yang membuat Persib unggul dalam positional play dan juga mengontrol ritme pertandingan. Di babak kedua justru PSM tampil lebih agresif ya, dan high pressingnya tinggi, dan Persib justru malah berupaya untuk melakukan permainan reaktif counter attack. Di momentum ini sempat imbang sebenarnya. Decision makingnya PSM itu di sepertiga akhir yang buruk, dan kesalahan mereka adalah finishing tidak klinis. Tapi sekali lagi, skuad mewah yang dihadirkan oleh Bojan Hodak ini memang sangat-sangat luar biasa. Terjadi berganti pemain di kubu Persib tapi tidak menurunkan kualitas permainan. Dan tujuan substitusi dari Bojan Hodak tetap bisa untuk menjaga intensitas, mengunci lini tengah, mengamankan keunggulan. Jadi dengan kedalaman skuad yang merata ini, Bojan Hodak enak aja dia untuk terus, tergantunglah situasi ya. Kalau seperti tadi mengamankan kemenangan bisa. Kalau nanti misalnya mau menggedor pertahanan lawan bisa juga. Jadi masuknya Eliano Renders, masuknya Sadil Ramdhani, masuknya Andre Jong, masuknya Julio Cesar. Jadi sama aja gitu ketika mereka menggantikan Beckham, menggantikan Adam Alis, menggantikan Ramon, sama aja sobatku. Jadi memang keren ya, keren. Dan ini membuktikan kembali lagi defense solidnya Persib ya. Backline mereka itu Barba, Matricardi, ini duel dominan di udara. Disiplinnya juga tidak overcommit. Dan ini menjadi kunci clean sheet-nya Teja Paku Alam ya. Compactness antar lini, transisi bertahan cepat. Dan masalah PSM sebenarnya nggak buruk, tapi mereka itu tadi lagi-lagi build up-nya mudah dipatahkan. Minim kreativitas di final third dan terlalu bergantung pada sosok Valente. Jadi akhirnya mereka kalah di struktur, pengambilan keputusan juga bingung dan tidak efisiensi. Dampaknya apa yang terjadi di klasemen? Persib dengan 72 poin tetap di puncak dan ini memperlebar jarak 3 poin dari pesaing terdekat. Kalau besok Borneo hanya bermain imbang atau kalah, maka ini poinnya ini akan semakin baik untuk kemenangan Persib di pertandingan berikutnya untuk mengumpulkan poin untuk juara tentunya ya. Dan Persib tidak boleh fokus, tinggal 3 laga lagi, tidak boleh tergelincir, tidak boleh terjungkal, tidak boleh terpleset ya. Dan harus tetap fokus untuk meraih kemenangan. Terima kasih sobat-sobatku. Secara kesimpulan analisis, Persib tampil taktis, disiplin dan juga efisien, dan mereka punya skuad yang begitu dalam dan mewah. Terima kasih, selamat ulang tahun Coach Bojan. Semoga betah di Bandung, semoga betah di Indonesia. Sukses selalu untuk karirnya, sehat-sehat selalu Coach Bojan Hodak. Dan terima kasih sobatku, itu dia video analisa review match Papatola Football pertandingan Persib menghadapi PSM Yogyakarta. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.